Sebuah episode yang menarik, karena kita bisa melihat pertarungan antara Mahito dengan Itadori. Apalagi sebelumnya, Itadori sendiri sudah berjuang melawan Junpei yang sudah dicuci otaknya sama Mahito, atau dimanipulasi lah kasarnya, mengenai semua yang terjadi pada hidupnya dikarenakan oleh manusia dan dimanipulasi untuk melawan Itadori yang dianggap sebagai musuh alaminya. Tapi sayangnya kan, Junpei sendiri yang sudah terlalu terpuruk nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia sudah dibutakan oleh dendam dan omongan dari Mahito yang sudah tertanam dalam pikirannya. Dan sayangnya lagi kan, seperti yang sudah kita lihat dalam episode ini, Junpei yang sudah mau berusaha untuk bersama Itadori malahan langsung diubah oleh Mahito sebagai salah satu mainannya. Kita dibawa ke dalam jurang gitu ketika tahu bahwa si Junpei ini diubah sama si Mahito menjadi seorang monster. Namun ketika pertarungan sama Mahito antara si Itadori, baru deh ya berasa puas banget ngelihatnya. Apalagi saat si Mahito sudah mulai terluka parah gitu ya di mukanya. Itu puas banget ngeliatinnya, walaupun tidak terkena kerusakan atau damage yang begitu besar pada Mahito sendiri, tapi ya ngelihatnya aja udah cukup enak. Selagi ngomongin Mahito, kita bisa melihat sendiri dari sisi pertarungan antara Itadori dan Mahito, yang dimana Mahito sendiri bisa terluka akibat serangan dari Itadori. Yang langsung gue tekankan di sini bukan karena skill Blacklist yang dimiliki oleh Itadori ya, lain. Seharusnya sih bukan karena skillnya. Dan dari pengamatan gue sendiri ketika baca manga dan nonton animenya, dari penjelasan Mahito sendiri karena itu sudah dari statusnya Itadori sebagai wadah. Apa yang dimaksud di sini? Mari gue jelaskan pendapat gue mengenai hal ini. Pada pembahasan pertama, gue akan membahas mengenai pertarungan antara Itadori melawan Junpei sini, dimana seperti yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya, Junpei yang sudah berteman dengan Mahito sudah diberikan sebuah arahan bahwa kehidupan buruk yang dimilikinya semakin buruk dikarenakan oleh orang-orang atau manusia yang sudah sering menindas dirinya di sekolah. Apalagi ibunya yang dimakan oleh iblis membuat Junpei sudah semakin terpuruk mental psikis yang dimilikinya. Tapi sebuah hal yang cukup menarik ketika Junpei ini sebenarnya memiliki sebuah potensi untuk menjadi pengguna jujutsu atau saman atau dukun lah kalau ngomong bahasa Indonesianya. Karena banyak dari teman-teman yang kurang ngerti mengenai jujutsu itu sebenarnya apa sih jika dibuat dalam bahasa umum kita di sini. Junpei sendiri di sini terlihat bahwa dia memiliki tipe kutukan racun atau penghasil racun lah, dimana dia sudah bisa mengeluarkan Shikigami yang bisa dibilang menjadi manifestasi dari kekuatan yang dia miliki. Kalau Junpei ini tidak meninggal, seharusnya dia bisa masuk menjadi karakter tipe support yang akan sangat berguna sekali dalam pertarungan. Karena seperti yang kita lihat, dia dapat menggunakan Shikigami ubur-uburnya untuk melindungi dirinya dari serangan kuat Itadori. Ditambah lagi, tentakel Shikigaminya ini bisa berubah menjadi duri untuk menyerang. Makanya jika Junpei ini tidak meninggal atau tidak dirubah menjadi mainan Mahito, seharusnya Junpei dapat berubah menjadi murid dari sekolah Jujutsu dan menjadi support dari tim Itadori dan teman-temannya. Itu dikarenakan kekuatan dari Junpei sendiri yang dapat melindungi dan menyerang dari skill yang dia miliki. Apalagi ada tipe poison atau racun yang sebagai efek dari skill yang dia punya. Jadi bisa kamu bayangkan, jika dia bisa terus hidup sebagai karakter, dia mungkin bisa menjadi tipe support terkuat dari seri Jujutsu Kaisen. Tapi ya sayangnya kan, dia ini tidak bertahan lama. Karena di awalnya dia bertemu dengan Mahito, bukan Itadori. Jika dia bisa bertemu dengan Itadori duluan, mungkin dia bisa masuk ke sekolah Jujutsu dan bisa merubah keadaan cerita yang ada di sini. Tapi sayangnya kan, karakter Junpei ini hanya dijadikan sebagai tumbal dalam cerita, sekaligus sebagai trigger untuk sang MC kita di sini, untuk membuka mata sang MC kita, si Itadori, untuk menelan rasa pahit karena dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang dia ingin selamatkan. Bisa dibilang niatnya ini baik, dan mungkin dari teman-teman juga ada yang akan bilang kalau niat dari si Itadori sendiri itu naif kelihatannya. Tapi kalau buat gua sendiri, ini hanya sebuah mindset saja dari Itadori yang sebenarnya masih hilang arah karena semua yang terjadi pada dirinya sampai sekarang ini. Jadi dari sesi korban Junpei sini, dia akhirnya bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan arah untuk bagaimana dia bisa bertingkah laku ketika melawan iblis atau sebuah kutukan, dan bagaimana dia bisa bertarung dengan kekuatannya sendiri. Masuk ke pembahasan kedua, gue akan mencoba membahas kenapa si Itadori bisa melukai Mahito. Yang jika kalian para penonton baru saja sadar bahwa dari 2 episode Manami yang melawan Mahito, meskipun dia sudah dilukai pun, Mahito tidak bisa merasakan sakit dan bagian tubuhnya sudah dipotong dapat kembali tumbuh, yang artinya dia tidak mendapatkan luka sama sekali. Yang cukup membingungkan banyak penonton sebelumnya, apalagi baru jelasin di dalam episode ini, dan itu juga masih samar-samar dan tidak jelas
jelas arahnya. Terutama dari perkataan si Mahito sendiri yang merasa bahwa dia terkena serangan dari pukulan Itadori. Namun sebelum gue lanjut ke dalam pembahasannya, di sini gue mau menekankan bahwa gue menjelaskan apa yang gue tangkap aja dari bacaan manga dan tontonan dari animenya. Gue juga manusia biasa yang bisa salah, jadi nggak usah langsung ke-trigger jika ada informasi yang salah dan balas dengan revisi dalam komentar. Pada pertarungan antara Itadori melawan Mahito, di saat Itadori sudah ke-trigger untuk memukul Mahito yang pada awalnya terlihat biasa saja dengan pukulan standar yang tidak memiliki efek keren apa-apa. Tapi yang menjadi daya tariknya adalah Mahito tiba-tiba langsung berdarah dari hidungnya. Apalagi yang lucunya di sini Mahito banyak bengongnya dengan muka datar di mukanya ketika terluka. Tapi dia mikir dalam pikirannya yang langsung ada efek kagetnya itu, yang menjadi daya tarik tersendiri untuk rasa tegang yang dibalut dengan komedi yang tersembunyi setelah adegan sedih sebelumnya. Junpei yang menjadi mainan maksudnya. Apalagi di sini Mahito juga langsung berbicara mengenai kenapa dia bisa terluka akibat serangan yang dilakukan oleh Itadori. Lalu sebuah pertanyaan muncul, bagaimana bisa? Apalagi Mahito ada ngomong mengenai wadah yang menjadi tanda-tanda yang aneh untuk diproses mengenai cerita yang dihadirkan di sini. Mari saya jelaskan informasi dan pendapat gue mengenai hal ini. Menurut Mahito sendiri, Itadori bisa mendaratkan pukulan di jiwanya karena dia bisa melihat bentuk dari jiwa, yang padahal mah aslinya nggak begitu secara jelasnya. Dan ini tuh mirip dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mahito sendiri yang bisa memanipulasi jiwa seseorang. Namun, ada bedanya nih yang lebih jelasnya. Itadori itu hanya bisa melihat kontur jiwa atau hanya bagian atas dari kemampuan untuk melihat jiwa. Sedangkan Mahito bisa dengan leluasa untuk melihat dan memanipulasi bentuk dari target dan dirinya sendiri. Makanya, secara tidak sadar, Itadori bisa mendaratkan sebuah damage atau kerusakan pada tubuh Mahito dari serangannya. Dikarenakan, secara tidak sadar, Itadori bisa melihat bentuk jiwa dari Mahito. Lalu, jika diibaratkan dari perkataan Mahito mengenai Itadori sebagai wadah, masih nyambung dengan penjelasan gue sebelumnya. Itu maksudnya jika diibaratkan Itadori sebagai sebuah kapal, di mana jiwa Sukuna bersemayam di dalam tubuhnya sebagai penumpang dari kapalnya Itadori dan mempengaruhi kapal tersebut, yang dimana wadah atau kapalnya itu si Itadori, yang memungkinkan dia untuk memahami dan melihat jiwa orang lain secara tidak sadar sebagai efek dari wadah untuk Sukuna. Ingat, secara tidak sadar. Dan meskipun Sukuna mungkin tidak terlalu kuat dalam hal energiku terkutuk sekarang ini, namun jiwanya berada pada level yang berbeda dengan Mahito. Jadi secara singkatnya, Mahito tidak bisa melukai jiwa Itadori sekarang ini, karena ada sebuah eksistensi yang lebih besar bersemayam di dalam tubuhnya Itadori. Seperti yang kita lihat saat Mahito mau masuk ke dalam jiwa Itadori, dia hanya terpaku diam ketika bertemu dengan Sukuna. Dari situ saja, langsung terlihat bahwa Mahito sendiri sebenarnya baru saja menemukan sebuah lawan atau eksistensi yang lebih kuat dari dirinya dan membuat dia terpukau dan semangat dalam meningkatkan kekuatannya. Dan hal ini masuk ke dalam cerita-cerita selanjutnya mengenai Mahito yang sudah mulai berevolusi. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya adalah si Itadori ini kenapa bisa mendaratkan pukulan atau serangannya terhadap si Mahito. Itu dikarenakan si Itadori yang menjadi wadahnya Sukuna secara tidak sadar jadi mempunyai kemampuan untuk melihat jiwa yang dimanfaatkan untuk merubah jiwanya si Mahito dalam serangan yang dilakukan oleh Itadori ke Mahito sendiri. Nah, itu pendapat dan informasi mengenai Jujutsu Kaisen episode ke-12. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gua terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.